Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan share kembali bagaimana kita akan coba menganalisa atau membuat narasi di dua pair forex. Yang pertama ini saya sudah buka Euro USD di time frame weekly. Nah, nanti kita akan sambung dengan GBP USD. Oke. Bagaimana cara menganalisanya? Pertama, kalau saya ya, ini saya lihat ini candle terakhir saat ini kan sudah close. Oke, dia sudah close di sini. Dari mana? Dari sini. Artinya candle terakhir ini adalah perjalanannya naik. Jadi candle terakhir ini trennya naik. Dari mana? Dari sini. Kemana? Ke sini. Oke. Nah, terus apa yang perlu kita perhatikan dari candle ini? Tentu yang kita baca adalah ketika candle ini bergerak dari sini menuju sini, artinya trennya naik, apa yang dia lakukan? Nah, yang saya maksud adalah seperti ini. Dia ngebreak fair value gap di sini. Oke. Juga ngebreak fair value gap di sini. Nah, gini. Oke. Terus setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari draw on liquidity yang paling dekat. Apa itu draw on liquidity? Ya ibarat kata target lah, iya kan? Nah, karena dia naik, maka kita cari target terdekatnya di mana? Di atas, di sini kan. Nah, jadi targetnya ke situ itu. Nah, oke. Terus, nah, kira-kira kita akan bagaimana? Kita akan mencoba berpikir apakah kira-kira Euro USD ini dia akan langsung naik, ya kan, langsung ke sini, ya kan? Maksud saya dari sini langsung ke sini atau dia turun dulu baru naik atau langsung naik baru kemudian turun. Nah, gitu. Maka di sini apa yang harus kita lakukan? Di sini yang kita bisa lakukan adalah memprediksi, berharap, mengasumsikan ya. Kita akan berharap yang terbaik adalah dia turun dulu baru kemudian naik. Nah, itu namanya prediksi atau asumsi kita berharap bahwa Euro USD ini nanti akan turun dulu baru kemudian naik sehingga kita bisa mencari open posisi buy dengan target di sini secara perspektif weekly. Nah, kalau kita mencari buy berarti kan kita nggak melawan tren, oke, gitu loh. Nah, oke, jadi seperti itu informasi yang kita dapat dari time frame weekly. Jadi kita tunggu dia turun. Nah, setidaknya ke sini naik atau bahkan mungkin sampai ke sini naik. Gitu. Itu harapannya. Nah, nanti kalau sudah sampai zone kita di sini dan di sini bagaimana? Ya, kita tunggu konfirmasi. Oke. Jadi seperti itu aja untuk perspektif weekly. Kita lihat sekarang di daily. Nah, di daily apa yang bisa kita lihat? Nah, di daily ini kalau kita perhatikan candle terakhir juga naik. Dia nge-sweep previous daily high. Dan kalau kita lihat di sini, dia membuat fair value gap di sini. Fair value gapnya sangat luas sekali, sangat besar sekali. Juga di sini, ya kan? Aduh, bentar. Juga di sini, ya kan? Nah, terus juga di sini ada 3 fair value gap. Terus bagaimana? Nah, kalau dia maunya ke sini dengan power di weekly kenceng gitu, ya kita berharapnya gini, dia masuk ke sini aja. Di sini ada fair value gap weekly dan di sini juga daily. Ke sini aja kemudian naik. Jadi seperti itu untuk apa namanya? Perspektif daily. Jadi di daily maupun weekly asumsinya adalah dia turun dulu baru kemudian naik. Oke.
Namun untuk yang di daily ini kita mempunyai dua target naik. Yang pertama target di weekly tadi boleh kita juga gunakan. Yang kedua adalah ini high terakhir yang dia buat ini gitu. Oke, kita lanjut ke time frame H4. Nah, di time frame H4 perjalanan 3 candle terakhir adalah turun. Nah, dari mana turunnya? Turunnya dari ngambil liquidity di sini. Oke. Karena ngambil liquidity di sini, maka targetnya di mana? Ya, target paling dekat adalah di fair value gap sini. Oke. Dan saat ini sudah berada di fair value gap. Nah, oke, sudah tertahan di fair value gap yang pertama. Kemudian di sini juga ada fair value gap. Nah, terus kemudian yang di sini kita mempunyai sell set. Di sini kita tandai seperti ini, ada equal low. Nah, mana ini kira-kira yang akan diambil oleh H4? Apakah H4 cukup sampai di sini lanjut naik, atau dia turun jauh sampai ngambil equal low di sini baru kemudian balik naik? Nah, ini kita harus menarasikan juga, harus berasumsi bagaimana kira-kira. Nah, kalau kita berharap harga ini bisa sampai ke sini, maka syaratnya harus ada candle H4 yang close di bawahnya sini. Jadi nanti fair value gap yang ini, yang di break ini, akan dia jadikan pijakan tempat mantul dia kayak gini naik sebentar untuk mengambil ini gitu. Maka kalau kita misalkan kita mau nge-sell nih, berarti tunggu fair value gap ini di break, ya kan? Yang nge-break siapa? Yang nge-break H4. Karena apa? Karena ini adalah perspektif H4 gitu. Harus ada candle yang close di bawah sini, kemudian dia balik ke atas sini. Lihat di M15 apakah ada konfirmasi untuk turun. Kalau ada konfirmasi turun di M15, baru kita target di sini. Loh, kenapa kok nggak di sini? Karena dari internal mestinya dia ke eksternal gitu ya. Nah, mungkin ini internal. Dari internal dia pasti akan turun ke eksternal gitu. Oke. Itu untuk perspektif H4. Nah, nanti kalau sudah sampai di sini, kita akan mencari peluang buy. Oke, ini adalah internal di daily dan weekly, dan ini adalah eksternal di H4. Maka dari sini kita bisa nargetkan naik sampai ke sini gitu. Oke, ini perspektif H4. Sekarang kita turun ke H1. Nah, di H1 apa yang bisa kita lihat? Nah, di H1 kalau di H4 tadi ngambil liquidity di sini untuk turun. Nah, di sini juga ada liquidity di H1. Nah, liquidity ini diambil oleh candle ini, shadow ini. Kemudian diturunkan harganya sampai akhirnya ngambil di sini. Artinya secara H1 sebenarnya turun sampai ke sini ini sudah clear. Nah, terus ternyata dilanjutkan sampai akhirnya ngapa? Ngebreak ini. Ini kita punya fair value gap di sini. Saya tarik seperti ini. Kan? Nih, fair value gap ini sekarang sudah di break. Artinya kita bisa mengasumsikan bahwa jika harga ini dari sini nih naik, dari sini maksudnya di harga terakhir ini naik ke sini ke fair value gap ini, kita bisa scalping sell turun target ke sini. Ini ada liquidity di sini. Jadi dari internal sini menuju eksternal sini. Kalau ini nanti di break dan membuat fair value gap di sini, ini ada dia naik ke sini kemudian turun, ini di break, di sini ada fair value gap. Nah, kita bisa cari sell lagi di sini dengan target
di bawah. Di mana di sini kita mempunyai eh, draw on liquidity lagi, ada external liquidity lagi gitu. Oke. Jadi seperti itu pandangannya di apa ini Euro USD. Oke, sekarang kita pindah ke GU. Saya hapus dulu gambarannya. Di GU kita buka di time frame weekly juga. Nah, ini di weekly. Nah, kurang lebih sama ya kan, sama EU. Di GU ini kalau kita lihat candle terakhir sama panjang di weekly, close di sini, artinya perjalanannya sedang naik. Kalau naik ya apa yang kita cari ya, kita lihat ternyata dia ngebreak fair value gap ini ya kan. Oke, dan saat ini tertahan oleh VI di sini, volume imbalance di sini. Oke, gap di sini ada gap, ini tertahan di sini. Karena dia perjalanannya dia naik, maka targetnya ya terdekat di sini. Kita mempunyai buy side liquidity di sini. Maka kita berasumsi bahwa harga memang mau ke sini. Kan gitu secara weekly. Nah, apakah dia akan langsung ke sini ya, sama seperti tadi di apa namanya EU. Mungkin nanti akan ke sini naik dulu terus ngambil ini VI ini digunakan untuk ke sini atau ke sini terus ke sini. Jadi gambarannya untuk di weekly GU kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita buka di daily. Di daily. Nah, di daily pun sama ya kayak di GU, di EU kita mempunyai fair value gap di sini. Nah, yang kemungkinan besar ya dari sini turun untuk masuk ke internal sini terus naik ke sini atau bahkan sampai ke sini. Gitu. Untuk apa namanya? Daily. Sekarang kita ke H4. Kurang lebih sama dengan yang di EU. Nah, bedanya di sini. Kalau di EU tadi dia ngajak turun, nah ini kalau yang di GU ini belum ada tanda-tanda, dia masih tertahan justru di sini di fair value gap ini. Nah, ini tertahan. Apakah kita bisa langsung buy? Nah, ini sangat bahaya. Kenapa bahaya? Karena di sini kalau kita lihat, nah ini full liquidity. Bisa jadi nanti langsung anjlok, ngambil ini. Nah, maka kalau saya pribadi lebih suka gini. Ini juga low resisten. Bisa aja dia ke sini baru turun. Nah, ini kalau saya ya mending ditunggu. Kalau memang belum jelas ya ngapain dipaksakan. Nah, mending kayak gini nih, lebih cantik. Nanti ada di H4 ini ada candle yang close di bawah sini, balik ke sini, terus target ke sini. Kan keren. Ini sebagai pijakan. Artinya fair value gap ini udah bukan halangan lagi untuk dia turun, untuk mengambil semua liquidity di sini gitu. Oke, itu secara H4. Sekarang sampai ke H1. Di H1, nah kita lihat di H1 ini GU belum mau turun ini. Di sini ambil liquidity. Di sini menciptakan fair value gap. Di sini low run. Bisa jadi nanti dia gini. Nah, dia nih turun ke sini, terus naik ke sini. Gitu. Nah, kalau mau nge-buy di sini untuk GU ya tunggu aja konfirmasinya di time frame M5, M15, tapi SL tetap di sini. Gitu. Nah, atau kalau di sini inilah ya resikonya tinggi, terlalu banyak. Di sini aja di bawahnya candle yang punya fair value gap. Karena kalau ini nanti di break sangat resiko dia turun. Nah, gini. Karena gini ya. Kalau menurut saya ini memang dia sudah ambil liquidity dan membuat fair value gap, tapi kan dia belum membuat market structure shift. Jadi ini sangat masih rawan. Tapi ya kalau mau GU ini mau turun, setidaknya dia harus ngebreak ini dulu. Ada beberapa yang harus di break sebenarnya. Nah, ini
apa namanya, fair value gap H1 ini, dan di sini juga ada fair value gap H4. Artinya, nah kalau bikin SL di sini ya masih logis sih. Artinya gini, kalau dia nanti turun, di sini ada konfirmasi di M5, terus kita nge-buy. Ternyata ini balik turun nih, masih ada kesempatan ditahan di sini sebenarnya. Nah, kalau ini pun sudah nggak mampu menahan, ya udah berarti turun gitu. Oke, seperti itu pandangan saya di GU dan di EU. Nah, ya kalau mau buy mungkin bisa digunakan di sini, tapi karena ini belum market structureship, targetnya di sini dulu. Takutnya nanti di sini di sweep gini nih. Maksud saya dari sini ya, kalau ada konfirmasi naik, maka ini adalah internal. Targetnya mana? Ya eksternalnya kan di sini. Bisa di sini sama sini. Takutnya dia nih hanya sweep di sini, artinya dia perjalanan dari eksternal. Nah, menuju ke sini lagi ya, kalau ini nanti mampu menahan untuk yang kedua kalinya. Kalau enggak bisa 14 ke bawah. Gitu. Gitu guys. Nah, 12-nya ke bawah gimana? Misal ini prediksi saya, ini kan fair value gap, ya kan? Kalau dia nanti ke sini, terus balik lagi ke sini, nge-sweep ini, terus ke sini kok di break, terus dia lagi naik ngambil ini, berarti fair value gap ini kemungkinan besar nggak akan direspect. Dia langsung turun aja nyari apa namanya, external liquidity gitu. Oke, seperti itu aja saya rasa. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.